ini permainan tingkat Ntar dulu, tinggi. siapa yang melakukan pembelian ini? Atas nama negara? Pemain utamanya ketika itu Rini Suwandi, Menteri BUMN. BUMN. Sama timnya. Itu pembelian saham Freeport. Oke. Pembelian saham Freeport 5 miliar US dollar itu 5 koma berapa itu. Persisnya 5 koma berapa. Itu juga perlu diteliti ulang. Benar enggak? Layak enggak? Karena yang dibeli bukan sahamnya Freeport, tapi sahamnya kontraktor. Jatah kontraktor Rio Tinto 40% lebih. Sekitar 45%. Bukan Freeport-nya tetap bertahan nih. Iya, Kepemilikan lamanya. Oh, yang di sekelilingnya ini yang jual beli nih? Jadi Freeport itu Oke. dia dapat izin, alat yang gali di Papua di Timika itu, yang gali itu bukan alatnya Freeport, alatnya Rio Tinto. Mitra PT Freeport? Iya, kontraktornya. Oh, kontraktor. Nah, konsekuensinya dikasih saham 40%. 40% lebih, kalau nggak salah 45. Kontraktor ini? Iya, itulah yang dibeli oleh Indonesia. Sehingga kepemilikan Freeport McMoran di Freeport tidak berkurang. Sebentar dulu, Bang. Yang punya lahan kan kita. Iya. Iya kan? Iya. Kalau Freeport dikasih mengelola lahan, maka dia patutnya pada kita, pada negara, gitu Iya. kan? Tetapi menjadi lucu kalau negara kemudian membeli pada orang yang ditunjuk oleh PT Freeport. Itu persoalannya. Berarti kan posisi Freeport lebih tinggi dari Tadinya negara kan nih, Bang. Kepemilikan Indonesia itu kan 10%. Iya. Nah, sisanya itu 40% itu, kalau nggak salah 40 berapa, 40 lebih sedikit lah. Itu dibagi dua, 40 lebih sedikit itu Rio Tinto, yang memasukkan alat sana, yang kerja di sana itu Rio Tinto. Iya. Lalu sisanya itu adalah punya Freeport McMoran. Nah, yang kita Indonesia beli, ini juga harus dipahami oleh bukan beli punya Freeport, beli jatah kontraktornya Rio Tinto. Berarti posisi Indonesia subordinat dari Freeport. Karena jatah kontraktornya Rio Tinto. Jadi kita jadi kontraktor. Kita jadi dan alatnya di sana itu yang galip masih bukan punya Indonesia, walaupun kita udah beli sahamnya Rio Tinto. Oh, ini tidak benar, Bang. Negara yang punya kewenangan makanya itu penuh kita kok menjadi di bawahannya Freeport. Makanya kita harus bahas ini supaya pemerintah Prabowo dan Kejaksaan Agung nih periksa lagi bagaimana transaksi ini bisa terjadi. Bahkan kalau tanpa melalui Freeport, kemarin kita tidak beli Rio Tinto, itu bisa dibeli di bawah 1 miliar US dollar kok. Tidak perlu 5 miliar lebih. Oh, malah harganya lebih tinggi dari harga seharusnya. Iya, lebih murah. Oh, lebih murah kan harusnya. Udah kan? ada teman saya yang punya proposal yang udah disetujui semua kok. Karena dengan pembelian itu berakibat pada Freeport itu sudah langsung harga sahamnya naik sekitar 3 sampai 4 miliar, 3 sampai 5 miliar US dollar. Di bursa New York Stock Exchange. Ya udah keuntungan itu. Jadi sebetulnya kalau waktu itu kita beli kurang dari 1 miliar, bahkan kurang dari kurang dari 1 miliar US dollar. Oke. Bahkan teman saya ketika itu tuh menghitungnya nggak sampai 500 juta. Harga yang seharusnya. Nggak sampai 500 juta. Tapi faktanya kita beli 5 miliar. Kita beli 5 miliar. Wih. Nah, ini permainan tingkat Ntar dulu, tinggi. siapa yang melakukan pembelian ini? Atas nama negara? Pemain utamanya ketika itu Rini Suwandi, Menteri BUMN. Sama timnya. Oh, ini kejadian masih zamannya Rini Suwandi. Rini Suwandi. Oke. Kita harus buka lagi nih. Pak Presiden jangan diam masalah Freeport ini. Oh, ini agak serius Karena bahasanya. waktu itu kita tidak perpanjang, kita tidak beli. Itu otomatis masa kontraknya habis dan jatuh ke Indonesia. Iya. Kita tinggal bayar kecil kurang dari 500 juta US dollar. Tapi waktu itu negara memilih membeli dengan harga 5 dan yang miliar. dibeli bukan sahamnya Freeport. tapi Rio Tinto kontraktor. Jadi kita beli saham kontraktor. Hari ini alat-alat mesin-mesin gali itu di Freeport itu masih tetap punya Rio Tinto, bukan punya kita. Padahal kita udah beli sahamnya.
Ini ada Babalio di sini nih. Oke. Perlu kita masuk ke sana. Yang angka besar begini kan, kejaksaan udah masuk di Timah 300 triliun. Ya. Di Reja Khalid 200 Pertamina. triliun. Ya. Hampir 300 triliun juga. Nah, ini Freeport juga jangan didiamin.